Padahal ya, yang menurut gue yang lebih penting dan mungkin paling penting ya, apa itu? Yang sifatnya psikologi ataupun behavior ya, perilaku atau apapun namanya itu. Jadi beberapa waktu lalu itu hari Minggu kalau nggak salah ya, itu ada alumni atau murid gua lah bisa dibilang ya, murid gua dari kelas sosmed strategi itu yang curhat, "Mas, ini gimana ya? Gua lagi handle brand. Ya dulu itu kelas ya menengah lah. Sekarang audiensnya ganti, target marketnya ganti nih. Ke mana? Ke kelas A ya, atau istilahnya berarti kelas atas lah. Itu gimana nih penyesuaiannya?" Nah, sebenarnya jawaban simpelnya memang satu, apa itu? Riset audiens. Ya, karena kita harus confirm juga. Mungkin gue bisa nebak-nebak, oh kalau kelas A itu seperti begini-begini, atau oh kelas A itu begini-begini, tapi itu kan asumsi. Kita harus confirm itu dengan riset ya. Riset itu sebenarnya macam-macam caranya. Nah, mungkin gue bahas di akhir-akhir ya. Tapi sebelum gue jelas caranya, lu harus tahu why-nya dulu. Kenapa? Karena itu penting. Yang percuma gue jelasin nih caranya, begini, begini, begini. Tapi lu nggak ngerasa itu penting gitu ya. Padahal ternyata memang beneran penting ya. Nah, makanya di sini gue jelasin why-nya. Kenapa riset audiens itu penting? Ya, bayangin gini. Lu bikin apa ya? Lu buka restoran gitu ya. Restoran nasi goreng. Ya, pedes gitu kan. Tapi ternyata ya di sekitar lu, ya, wilayah lu itu nggak ada yang suka pedes. Ya, wah, apa sih pedes? Lebih sukanya yang manis. Ya kan berarti nggak nyambung kan? Lu bikin apa, orang sukanya apa ya. Lu bikin makanan pedes tapi orang-orang lebih sukanya yang nggak usah pedes, lebih ke manis aja. Berarti apa, harusnya lu jangan bikin nasi goreng pedes tapi nasi goreng yang manis ya. Mungkin inovasinya tambahin kurma kayak gitu ya, mungkin sekarang karena lagi lebaran ya, apa lagi Ramadan gitu ya, atau mungkin manis-manis kasih apa kayak ya, pokoknya nasi goreng yang manis yang memang sesuai suka orang. Sama dengan lu bikin konten ya, apalagi lu bikin konten buat apa, brand gitu ya. Wah, itu harus riset sih, nggak bisa lu nebak-nebak ya. Mungkin kalau personal branding mungkin masih bisa karena bidangnya lu relate banget ya. Kayak contoh misalkan gua programming ya, karena gue programming, gue pengen sharing, gue tahu programming itu kayak gimana, karena itu personal branding kan. Tapi kalau misalkan itu branding ya, apa brand bisnis gitu ya, ya gue harus dalemin ya. Contoh konteksnya itu misalnya interior gitu ya, tadi ngincar dulu itu kelas menengah, sekarang kelas A, cari tahu gitu ya. Nah, waktu biasanya orang gitu ya, kesalahannya ya ketika riset audiens itu cuma demografinya. Oh, kelas A, oh yaudah, oh kelas A itu tinggalnya di mana sih gitu ya. Oh, kalau kelas A itu umurnya berapa sih? Ya paling cuma umur ya kan, apa terus mungkin gender ya kan, pria wanita atau keduanya gitu ya, atau mungkin masih ibu-ibu bapak-bapak gitu ya, atau mungkin tinggal di mana. Nah, paling demografinya doang. Padahal ya, yang menurut gue yang lebih penting dan mungkin paling penting ya, apa itu? Yang sifatnya psikologi ataupun behavior ya, perilaku atau apapun namanya itu ya. Jadi sifatnya itu sesuatu yang lebih esensial ya. Waduh, esensial ya, lebih penting lah intinya ya. Apa contohnya? Ini contohnya ya, langsung case tadi aja deh, yang tadi ya. Contoh dari interior ya, kita nggak cuman ngelihat, oh berarti apa, interior berarti yang butuh kan owner ya, yang punya rumah atau calon pemilik rumah ya, berumur katakanlah 30 sampai 40 tahun gitu ya, yang sudah mapan ya, biasanya 30-40 tahun. Kemudian dia mungkin sudah berkeluarga gitu ya. Oke, kita targetkan ke situ. Tapi apa? Mereka ini, oh ternyata dia karena menengah, kelas atas ya, dari menengah lalu pindah ke atas. Berarti ada sesuatu yang berbeda dong. Nah, kita riset tuh konten-konten seperti apa yang suka dikonsumsi. Kata kuncinya suka. Ya, sukanya mereka yang seperti apa? Konten yang bagaimana sih? Nah, kita riset. Caranya gimana? Kita bisa lihat kompetitor ataupun konten kreator yang membahas itu. Kita lihat mereka tuh, kalau di istilah gue tuh, mereka kemakannya apa ya, ibarat apa, kita mancing ikan gitu ya. Oh, kalau kita mancing lele itu umpan ya, umpan pakai cacing itu lebih kemakan nih daripada kita pakai, atau sebaliknya. Kalau lu mancing ikan apa, nila misalkan ya,
Justru jangan cacing, misalnya pakai roti contoh gitu ya. Roti, itu lebih kemakan tuh ya. Atau kalau kita mancing arwana gitu ya, jangan pakai cacing tapi pakai jangkrik misalkan. Itu lebih kemakan tuh. Nah, umpan itu tadi adalah kontennya. Konten apa yang lebih kemakan? Nah, ibarat mancing tadi lah ya, mancing ikan. Oh, ternyata konten kayak gini nih. Nah, itu dipelajari. Ternyata waktu gua coba bantu riset gitu ya. Oke, lihat gitu ya. Ternyata kalau misalkan interior design ya yang menyasar owner rumah yang mungkin ya mohon maaf ya, yang rumahnya mungkin di bawah 600 juta ya, 500 juta atau 300 juta, itu lebih ke before after ya. Ketika di render ya, hasil desainnya gimana, dan swing, nah tiba-tiba jadi kayak gini nih, wah gitu ya, secara visual bagus, wih gitu kan, ding ding ding, atau misalkan masih berupa tanah gitu ya, berupa tanah, lalu jedak jeduk duk duk duk, lalu transisi menjadi sudah jadi, ding, nah itu suka tuh, wah intinya visual ya, menunjukkan visual, wah wah gitu ya, kayak wah wah doang gitu ya, intinya kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, kalau yang atas ya, kelas atas tadi ternyata tidak, ternyata waktu kita lebih dalam ya, mereka apalagi kalau budgetnya 1 sampai 2 M ya, miliar ya, 1 sampai 2 miliar itu mereka nggak mau dong ya, spending ya, atau menyisihkan uang ya, atau ya spending lah ya, menyisihkan uang tadi 1 M 2 M untuk interior ataupun termasuk kontraktor yang tidak bisa dipercaya ya, cuman bagus-bagus doang, ding 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 dong gitu kan, transisi-transisi atau jedak-jeduk doang ya, mereka kayak ya bagus, tapi biasanya yang lebih concern apa, cara kerjanya gimana, bisa nggak tepat waktu, beneran ini nggak, nah itu yang lebih ditonjolkan ya, atau lebih concern ya, atau lebih diperhatikan sama mereka, bukan cuman sekedar visual ya, visual penting ya, tapi bukan cuman itu ya, karena uangnya gede nih, jadi agak beda gitu pendekatannya. Makanya akhirnya apa yang gua sarankan, oke, coba ya dulu mungkin works ya bikin konten mungkin jedak-jeduk, tapi coba di switch dikit ya, bahkan mungkin bukan switch dikit ya, mungkin agak dirombak gitu ya, yang dulu cuma jedak-jeduk, transisi before afternya gimana ya, dari tanah jadi tiba-tiba ada rumah twing gitu kan, atau dari desain layout gitu tiba-tiba twing jadi rumah, nah menjadi kayak monolog atau ngasih tahu ataupun cerita storytelling ya, tapi bukan cuman cerita ngalor ngidul ya, cerita bagaimana menghandle kliennya, progresnya gimana ya. Kalau di interior ataupun kontraktor kan kadang ada site visit tuh yang ngunjungin seperti apa ya, tiap kapan, apa yang diperhatikan gitu ya. Bagaimana mungkin SOP-nya gitu ya, ataupun manajemen projectnya gimana, itu lebih penting loh. Project manajemen biasanya. Molor nggak waktunya. Kalau ada masalah nih, oh ada masalah, gimana cara menghadapinya ya, itu akan dilihat, wah berarti profesional dan memang kompeten, karena cara dia problem solving itu begini nih. Kalau misalnya ada tukang bla bla bla, atau mungkin yang paling sering misalnya apa, ada ormas, nah caranya gini nih, kita bla 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 bla, ini cara kita, nah yang kita lakukan begini, kita diskusi, kita apa, ngapain ngapain ngapain, oh ternyata bisa nih, atau harusnya mungkin 6 bulan menjadi 4 bulan, lebih cepat. Emang bisa ya? Iya bisa. Nah kita lakukan ini nih. Oh oke, menarik menarik. Atau yang harusnya biayanya mungkin jadi apa, dari awalnya 900 juta menjadi 1,2 M gitu. Kok tambah mahal? Nah ada penjelasannya. Karena owner pengen nambah begini begini begini. Harusnya bukan 1,2 M nambahnya, tapi 1,5 M. Tapi kita cari material yang lebih efektif tapi tetap bagus kok gitu ya. Tetap bagus tapi lebih efisien lah gitu ya. Lebih meminimalisir budget tapi secara bagusnya bahkan lebih bagus nih hasilnya. Begini begini begini. Cara kita nyusunnya begini begini. Itu kan lebih, wah lebih yakin. Dan apa? Dan orang terpancing paling nggak nanya, gua ada masalah kayak gini, bisa nggak? Atau gua ada kebutuhan kayak gini. Paling nggak mereka DM, WA. Ya, karena di konten-kontennya bukan sekedar cuing-cuing-cuing atau jedak-jeduk gitu, tapi memang apa yang ada di kasarnya otaknya, ya otak mereka ya, walaupun itu interior kan bukan satu orang ya, pasti isinya banyak orang ya, tapi dalam tanda kutip ya, kalau brand ya atau perusahaan itu dijadikan orang, apa isi otaknya? Nah, apa yang dia lakukan? Bukan cuman portfolio atau hasilnya doang.
Karena kalau di zaman sekarang ya, portfolio ya itu penting lah ya. Itu apapun ya sebenarnya, mau itu desain, interior, programming ya, ataupun marketing termasuk ya. Portfolio penting, tapi prosesnya itu biasanya itu lebih penting ya. Nah, makanya kita harus benar-benar memahami siapa audiens kita. Nah, pertanyaannya gini, gimana masnya ya, gua nih tahu kok tadi bisa tahu nih, ternyata mereka butuhnya itu. Oh, mereka lebih ke konten seperti ini. Akhirnya mengarahkan seperti ini. Ya dengan yang namanya riset audiens tadi. Oh, orang gimana ya, perhatikan gitu konten kreator lain gitu kan, engagementnya seperti apa, komentarnya, lebih banyak share-nya atau save-nya, ya kan? Atau tadi misalkan brand lain, perusahaan, ya, kompetitor lain, ya, itu bikin konten seperti apa? Ya, seperti apa dan hasilnya bagaimana? Apakah perlu ditiru? Konteksnya seperti apa? Nah, itu harus dicek dulu. Dicek, oh oke ini bagian ini sesuai. Oh ini lumayan didapat insight. Ya. Nah, jadi dengan kita meriset audiens itu, kita jadi tahu preferensi konten mereka itu kayak gimana. Nah, mungkin lu masih butuh detail ya. Mas, oke. Ngelihat kompetitornya ini dari segi apanya sih? Ya, secara teknisnya gimana? Nah, tenang ya, karena gua ada yang namanya kelas sosial media strategi mastery. Jadi di situ gua ngejelasin, ngebahas secara lengkap ya strategi sosmed ya dari A sampai Z, riset, strategi, planning, ngawasin sampai analisis. Nah, lu kalau mau bisa cek di bawah, atau kalau lu butuh in-house training ya atau private training ya, jadi training ke perusahaan-perusahaan ya, karena gue juga sering ya training ke perusahaan-perusahaan atau corporate ya, termasuk seperti ada PLN, ada Antarestar ya, terakhir itu ada BPOM ya, BPOM dan banyaklah lainnya gitu ya. Nah, itu gue men-training mereka soal sosmed ya, ada strategi, bisa sesuai kebutuhan ya. Bisa, Mas, saya butuhnya lebih ke planning atau ide konten, boleh. Mas, saya lebih ke butuh analisis nih, evaluasi, boleh. Mas, tadi saya butuh riset, boleh juga. Ya, jadi menyesuaikan kebutuhan lah. Nah, kalau lo butuh, ya lo bisa kontak aja atau hubungin ya nomor yang ada di bawah ini atau di deskripsi ya. Lo cek aja di deskripsi. Nanti silahkan tanya ya kebutuhannya ini, saya mau private training bla 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 ya. Oke. Mungkin itu kalau lo mau ada pembahasan lagi ya, kira-kira bahas apa lagi? Iya Mas, butuh bahas ini dalam 10 menit nih. Nah, kan seru ya kita bahas sesuatu dalam 10 menit. Nah, silahkan tulis aja di komen ya kalau lu mau request sesuatu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.